Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dengan keadaan sehat, bisa menjalankan aktivitas kewajiban di pesantren, yang mana kalau sudah jam-jam seperti ini jam 9 kita sudah mulai masuk di mata pelajaran akidah. Namun sebelum kami lanjut dengan mata pelajaran terlebih dahulu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini manfaat dan barokah. Maka dari itu kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kami akan mengaksai sesuai materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alfiya Salsabila, Dianatul Karamah, Farida, Intan Raini, Ismiyatul Muyassar, Lailatul Kamilah. Kemarin sakitnya dulu, udah masuk ya. Mudah-mudahan terus hadir. Seterusnya Mu'azzatul Kamaliyah, Nazilatul Rahmah, Nur Fadilah. Pernah kemarin ada masuk, ada tamunya, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai mata pelajaran lebih dalam, bagaimana bab di sini bermanfaat terbuka. Bab untuk bab 4 yang kita akan itu keterangannya menerangkan masalah adab sholat dan berzikir. Bagaimana cara kita bersolat dan berzikir. Namun sebelum kami melanjutkan dengan materi tersebut, kita harus tahu sebagai orang Islam, sholat itu adalah sebuah kewajiban. Artinya sholat itu adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Maka dari itu setiap muslim jika sudah, kalau menurut kitab Fathul Qorib, kalau sudah ranah dengan baligh, maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sholat itu adalah manifestasi keimanan seseorang hamba. Seseorang muslim itu adalah memang manifestasi keimanan, dan barusan telah kami aturkan, yaitu adalah ibadah yang paling mulia. Kenapa demikian? Ada sebuah hadis yang menerangkan seperti ini. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali seorang hamba akan dipertanggungjawabkan terkait apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, itu adalah sholat. Maka dengan demikian, jika sholat kita itu baik, maka amaliyah kita yang lain akan baik semua. Dan sebaliknya, jika sholat kita itu amburadul, artinya tidak tidak sesuai atau tidak mengikuti runtutan-runtutan yang telah diterangkan, yang telah ditetapkan oleh syariat, maka sholat itu dikatakan batal. Jika sholat itu batal, amburadul, berarti tidak sah.
Kalau tidak sah, kita jangan bicara masalah pahala dengan demikian. Maka hari ini kita akan membahas atau menerangkan terkait masalah adab sholat dan zikir. Sholat itu tidak ada perbedaan. Gimana? Dengan istilah tidak ada perbedaan. Entah itu kita melaksanakan sholat, tidak ada perbedaan yang dimaksud muslim kaya atau miskin. Entah itu kaya maupun miskin, kalau pas waktunya sholat maka kita wajib sholat. Tidak ada perbedaan entah itu rupawan atau tidak, entah itu ganteng kayak jumbo kayak kecil, nah itu tidak ada perbedaan. Penting kalau orang itu menyandang kata muslim maka dia diwajibkan bersolat. Nah, kemarin telah diterangkan saya pernah menerangkan kalau tidak salah bagaimana cara menentukan muslim dan tidaknya. Gampang, sholat apa tidak, itu aja. Kalau dia sholat berarti dia bisa dikatakan muslim. Kalau kita mengatakan iman, tunggu dulu, ada ranah yang lebih tinggi lagi. Yang penting sekarang kita bisa tahu bagaimana adab kita bersolat, pengertian sholat itu apa, adabnya apa, terus hikmah dari sholat itu apa. Jadi ada 3 poin. Sholat itu apa, adab sholat bagaimana, hikmahnya itu apa? Kenapa kita harus bersolat? Sama halnya dengan zikir. Zikir, pengertian zikir itu apa? Zikir itu apa? Terus adab berzikir itu seperti apa? Dan manfaat zikir itu seperti apa? Karena mengapa demikian? Kalau di sini sholat itu mempunyai arti adalah sholat diambil dari kata sholatun yang mempunyai arti berdoa. Maka secara tidak langsung kalau kita sudah melaksanakan sholat berarti kita itu telah berdoa pada Tuhan. Yang mana kalau kita itu berdoa, artinya kalau kita sudah melaksanakan sholat, kita akan dianjurkan untuk memohon. Doa itu adalah permohonan. Karena di Al-Quran ada ayat yang menerangkan ud'uni astajib lakum. Mintalah. Artinya berdoalah kalian. Kenapa kita harus berdoa? Niscaya kuperkenankan. Artinya apa yang kita minta maka akan diijabah oleh Tuhan. Kita itu kalau cuma di sholat itu lengkap, komplek. Kita minta bakat ada di sholat. Kita minta rezeki ada di sholat. Kita minta jodoh ada di sholat, ada. Semuanya lengkap di sana. Tergantung kita bagaimana. Cuma kalau kita mengacu pada sebuah kitab yang bernama Bidayatul Hidayah, yang mana kitab Bidayatul Hidayah itu dikarang oleh seorang imam yang sangat luar biasa intelektualnya yang mempunyai nama Imam Al-Ghazali. Di sana kitab Bidayatul Hidayah itu rangkuman dari kitab Ihya Ulumuddin. Di sana Imam Ghazali mengutip sebuah tulisan yang bunyinya seperti ini: Innama yataqabbalullahu min salatikum biqadri khusyu'ikum wa khudu'ikum wa tawaddu'ikum wa khudurikum. Ada 4 poin yang mana jika kita 4 poin tersebut dilaksanakan maka semuanya akan sempurna. Jadi kita itu harus hati-hati. Katanya Gus, kalau sholat penting sholat. Ya, kita tunggu orangnya. Lawan bicara kita itu siapa? Kalau seumpama kita berbicara dengan orang awam, anggaplah orang pedesaan, mungkin dengan bahasa kita penting sholat wajar, karena mereka tidak mengenyam ilmu agama. Artinya setiap hari, cuma yang dia pikiri adalah apa? Ekonomi lah, cari nafkah, bagaimana cara makan. Itu adalah pemikiran yang salah. Namun kalau dengan kalian semua siswi santri, kalau tidak tahu persis bagaimana tata cara sholat, ya mohon maaf, mungkin kalau bahasa kami itu adalah yang dikatakan jalur rokal. Nah maka dari itu, mumpung sekarang masih mempunyai waktu untuk memperbaiki bagaimana tata cara sholat yang bagus dan bagaimana tata cara sholat yang baik, maka kita bahas sekarang. Terus setelah kita barusan kami telah menerangkan bagaimana Allah itu menerima sholat kita. Biqadri khusyu'ikum, tudurikum, khudurikum, ukhudu'ikum. Ada 4 poin di sana. Setelahnya itu ada istilah pengertian sholat. Pengertian sholat. Sholat barusan, sholat menurut ilmu bahasa Arab itu adalah dari kata sholat. Artinya diambil dari kata
sudah ada sumber lagi. Inilah data ada bisa minta tolong mungkin. Sholat diambil dari kata sholat yang mempunyai arti adalah doa. Berarti secara tidak langsung kalau kita sudah bersolat, kalau kita sudah melaksanakan sholat secara tidak langsung berarti kita sudah berdoa. Doa kata lain adalah meminta, atau bahasa kerennya memohon. Kita memohon. Contoh dalam sholat itu ada keterangan kalau pas lagi kita lulus ada doa Rabbi firli warhamni wajibuni, kan seperti itu. Maka kata lain sholat yang diambil dari kata sholatum, yang mana sholatum itu artinya adalah doa. Berarti meminta. Kita sebagai umat muslim itu dianjurkan untuk meminta. Meminta pada siapa? Ya, kalau kita itu minta sama Tuhan, tidak minta sama manusia. Kita sering kecewa karena kita itu meminta pada sama manusia. Mintalah pada yang punya pencipta. Siapa? Coba guys kalau nggak percaya. Contoh. Sama Alfia kalau minta sama dia pasti ada kecewaannya. Beda dengan Alfia kalau minta sama teman, sudah pasti kayak gitu. Biasanya kita itu kalau minta pada yang tercipta. Siapa? Jangan pernah kita itu meminta sama manusia. Kenapa demikian? Selain kalau kita meminta pada manusia, Tuhan itu cemburu. Kalau ada yang keterangan di Fathul Qadir itu ada syair yang berbunyi la tas'alanna min adam hajatan wa salil ladzi abwahu la tujabu wa bunu adam yaghdabu insyaAllah wallahu yaghdabu in taraka su'alu. Dengan mungkin pengertian seperti ini, jangan pernah kamu itu meminta pada semua manusia. Minta pada zat yang mana pintunya itu tidak pernah tertutup, artinya selalu terbuka. Kenapa demikian? Manusia kalau sudah dimintai itu pasti dia akan apa namanya? Ngosok, emosi. Coba kalau tidak percaya, sekarang dia minta uangnya, lalu coba minta uangnya. Mungkin tak ada minum. Ya kan? Feel positifnya, ngosok berarti kan? Marah. Pasti kalau kita itu minta sama manusia itu pasti marah. Cuma kalau kita itu minta sama Tuhan, maka kita akan pasti spesial hasilnya. Buktikan sudah, ya Allah, ya Rabbi. Maka dari itu di sholat itu digerakkan sholat kan ada takbir, kita mengangkat tangan, terus ada ruku, ada sujud. Itu memang ada filosofinya tersendiri. Maka sebagai santri sekaligus siswi di pesantren harus bisa menjawab terkait apa yang ada di sholat. Bagaimana waktu kita takbir ihram? Kenapa kok mengangkat tangan? Apa sih filosofinya? Apa artinya? Raf'ul yadaini itu apa? Artinya ruku itu apa? Terus kok di ruku itu bacanya Subhana Rabbiyal Azim? Apa itu artinya? Kita harus tahu. Kita telah pengertian sholat telah tahu sholat itu mempunyai adalah doa, adalah meminta. Maka sering-seringlah kita itu meminta. Sehingga yang nomor dua adab sholat itu seperti apa? Adab sholat barusan itu adalah dikatakan ibadah yang paling mulia atau adalah ibadah wajib bagi si muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Salah satunya adabnya, kita sudah masuk ke teknis adab. Atau strip tata cara. Apa yang akan kita lakukan kalau di waktu kita itu melaksanakan sholat? Kita harus tahu tata caranya seperti apa. Pertama, khusyuk itu kan sudah pelaksanaan, ya kan? Salah satunya itu adalah khusyuk. Sebelum kita merana pada khusyuk, tetap adab sholat tata cara seperti apa? Sucinya anggota. Yang nomor dua, pakaian kita harus suci.
terus hordul makan, tempat kita. Sebelum itu kan harus ada penataran yang dikatakan wudu. Di mana di tata cara sholat ini ada istilah syarat, ada istilah rukun. Syarat berarti sesuatu yang dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Mana syarat itu mempunyai definisi atau mempunyai kaidah ma tatawaqqafu alaihi syahdu sayyi wa laysa juz'an minhu. Artinya sesuatu yang dinantikan pada perkara yang lain namun itu bukan di dalamnya. Artinya syarat itu adalah sesuatu yang dinantikan. Andaikan contoh wudu. Wudu di sini termasuk syaratnya sholat. Bagaimana demikian? Andaikan kita tidak melakukan wudu, maka syarat sholat kita tidak sah. Kalau sudah syarat sholat kita tidak sah, maka sholat kita itu batal. Seterusnya rukun. Rukun mempunyai arti kalau definisinya matatawaqqafu alaihi syahdu sayyi wa huwa juz'un minhu. Sesuatu yang dinantikan dengan sesuatu yang lain, namun itu ada di dalamnya. Rukun sholat ada berapa? 8 nih. Waktu koribnya buka. Kalau sudah hari Jumat tak buka itu. Memang ada 8 nih. Salah satunya di dalamnya apa? Membaca Membaca Al-Fatihah itu adalah termasuk rukunnya sholat. Andaikan seseorang muslim melaksanakan sholat dan tidak membaca Al-Fatihah, bukan tidak bisa ya, tidak membaca Al-Fatihah, maka hukum sholatnya batal. Tahu sudah? Syaratnya tahu. Wudu. Setelah wudu apa? Tahar. Artinya apa? Suci. Syaratnya sudah dilaksanakan. Berwudu sudah, bersuci sudah, badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya suci. Maka masuk yang nomor 2 yaitu rukun. Kita mulai dengan apa? Takbir. Yang pertama sebelum kita melaksanakan takbir, di sana ada apa? Niat. Berarti kalau orang yang bersolat itu wajib berniat. Di sana ada takyin. Di sana menentukannya. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin. Usolli fardhu dzuhri. Usolli adalah niatnya, berarti qasdunya. Fardhu itu menentukan fardunya. Terus dzuhri itu adalah sholat. Jadi ini kan ada 3 kesimpulan. Harus dikatakan semua. Karena kenapa? Sholat itu kan terdiri. Kalau menurut definisinya, sholat itu kan mempunyai definisi aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim bi syara'in khususatin. Sholat itu kan komponennya adalah runtunan perkataan atau pergerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan wa muhtatamatun bitasbih. Akhirnya kita mengucapkan salam. Awal berarti takbir, muhtatam, salam. Kalau sudah demikian, beruntung dengan aqwal perkataan. Contoh membaca Al-Fatihah. Aqwal apa bukan? Aqwal itu sebuah perkataan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berarti aqwal. Af'al. Allahu akbar. Allah sami Allah. Itu namanya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Terusnya apa? Di sini baru kita beranjak dengan khusyuk. Khusyuk itu kalau saya artikan bahasa sederhananya khusyuk itu adalah konsentrasi dan pecahkan pikiran kita di waktu kita itu melaksanakan sholat. Bagaimana maksudnya? Kadang kan ada Allahu Akbar. Contoh azan sholat, Allahu Akbar. Waduh,
Nyampe mana episodenya drakornya? Itu namanya nggak khusus. Kalau kita mengikuti Imam Rafi'i ini adalah satu imam yang bersaing dengan Imam Nawawi. Imam Rafi'i ini memasukkan khusyuk pada rukun sholat. Jadi kalau kita mengikuti Imam Rafi'i ini sama-sama santrinya Imam Syafi'i. Imam Rafi'i ini memasukkan khusyuk itu pada arkanus sholat. Jadi kalau menurut Imam Rafi'i, kalau kita sholat tidak khusyuk maka sholatnya batal. Repot ya? Repot. Lebih-lebih orangnya gaya alfiah. Masya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Enak gitu. Nah, tapi gimana? Imam Syafi'i itu adalah imam yang apa ya? Mungkin kalau bahasa sekarang itu fleksibel, enak, tak merepot. Imam Syafi'i ini bergempa, tak gerak, tak gempa. Dan Imam Syafi'i ini kan menuntut kita itu belajar usul. Jadi menurut pemahaman kami, kalau menurut pengertian kami, yang dikatakan usul itu adalah konsentrasi. Bagaimana cara kita konsentrasi? Kalau kita sudah tahu dari awal, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyambung, berarti itu sudah khusyuk. Paham? Itu namanya khusyuk. Kalau menurut khusyuk yang level tinggi, betul. Repotnya gimana? Gua kalau model kayak sampai rumahnya, aduh, non suara, tak yakin saya. Gua tak yakin saya kan? Tak lo padahal ke deragor, padahal ke mie goreng, padahal ke sempol. Ya, mesti almiah padahal. Tak ya. Bagaimana caranya? Sebagai muslim, kita dituntut belajar. Bagaimana? Boleh tak mau khusyuk lagi? Lebih ke mana sholat kita konsentrasi. Allah. Kita mulai dari awal nih sampai akhir nih pun enak. Berarti kita khusyuk. Khusyuk asli nak. Tak ini ngomongin. Contoh. Sayyidina Ali nikah cocok. Sayyidina Ali ini cocok. Waktunya takbir. Bagaimana responnya? Mungkin membahagian pahit takdir. Langsung masuk kan? Langsung pegel. Berarti sholatnya tetap. Sayyidina Ali cocok. Bayangkan pedas langsung. Nyunuh. Anak Pak Kulit, enggak. Sampai mana? Tanya aja di sahabat selain. Perda yang ada di Sayyidina Ali mau ditarik. Apa? Kata beliau, jangan. Saya tidak mampu, tidak kuat. Terus siapa yang Sayyidina Ali? Sampai sudah ditusuk sama pedang. Apa jawab Sayyidina Ali? Bentar dulu, saya mau takdir. Kalau saya sudah takdir, monggo ditarik. Hanya Sayyidina Ali takbir lagi. Allah. Sholat lagi artinya. Sholat lagi. Allah. Pedangnya ditarik. Apa dia? Tak boleh sekali. Ini khusyuk ni kau. Menggulu berbian, cepian, jangan biru dan topi ni. Wah, apa? Boleh dia. Apa? Itu khusyuk. Artinya saya tidak mengistilahkan khusyuk itu yang seperti itu. Menurut kami, khusyuk itu adalah konsentrasi. Jika kita sudah ingat mulai dari awal sampai akhir, berarti itu dinamakan khusyuk. Seterusnya hati yang ikhlas. Ya mungkin tidak jauh beda lah. Hati yang ikhlas itu berarti kan hatinya itu bersih kan, enak, seperti itu kan. Terus menjaga waktu. Salah satu syarat sahnya sholat itu kan tepat waktu. Zuhur kan ada waktunya, asar ada waktunya, batas waktunya ada. Serta jam berapa sampai jam berapa. Mungkin kalau dari kita fikih keterangannya mulai zawalul syamsi sampai apa itu kan ada di kata fikih. Seterusnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan ada waktunya tersendiri. Setiap waktunya ada waktunya ada. Terus apa? Menjaga kebersihan ya sudah diterangkan barusan, nantinya pakaiannya harus bersih. Saya minta tolong lagi ya, minta tolong ya.
Biasanya teman-teman ini kalau pas lagi sholat enteng. Maksudnya enteng seperti apa? Kalau cowok ya, santri nanya ada mana baca biasanya orang jawab lebih lah. Dengan cara ini cara korupsi manfaat. Bintang. Sama orang itu namanya ketukan. Bagaimana demikian? Sholat itu berhadapan langsung dengan Tuhan. Saya tanya sama-sama. Andaikan teman-teman ini sowan ke pengasuh pakai baju tempat camping ngekui pelapis juga bagus namanya. Pertanyaannya boleh. Pertanyaan saya seperti ini. Kenapa sampean teman-teman ini kalau sowan ke pengasuh kok harus memakai baju yang rapi? Padahal sama-sama manusia. Jawabannya kan simpel. Karena kita menghormati seorang pengasuh. Kalau manusia yang cuma memiliki pengasuh, kita harus takdirnya. Dan kita menghadap langsung pada Tuhan. Allahu Akbar. Masa panas sekali? Tidak boleh kan? Bagaimana? Biasanya Nabi ini kita bilang aja. Tidak boleh ya. Ambuin sebetulnya lagi. Apa itu? Allahu Akbar iqamah. Allahu Akbar imam. Allahu Akbar ikuti. Tidak boleh. Kita menghadap Tuhan. Karena kita sudah menghadap Tuhan, kita harus sopan. Allah Akbar. Nah, itu namanya sopan. Hikmahnya kenapa demikian? Kenapa demikian? Kenapa harus kita seperti itu? Kan seperti ini. Hikmah sholat itu apa yang bisa kita dapat? Yang kita dapat dari hikmah sholat, yang pertama, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Mendidik disiplin dan menghargai waktu. Contoh, andaikan sekarang waktu duhur itu kan sekarang jam 11:33 WIB. Berarti kalau sudah jam 11:33 maka kita sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat itu dinamakan disiplin dan menjaga waktu. Nomor 2, menjadikan hati tenang. Coba biasakan kalau sampai sholat kamu tenang, konsentrasi, tenang. Karena kenapa? Ayat Al-Quran, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu. Terus menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya. Kita di waktu sholat, di waktu kita mengangkat tangan kita, kalau di kitab fikih diterangkan Allah menendang. Seterusnya apa namanya? Sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan sholatan anil fahsya'i wal munkar. Karena mungkin barokahnya kita itu melaksanakan sholat sehingga kita itu malu untuk melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh Tuhan. Itu sholat. Mungkin demikian terkait masalah sholat. Sebelum kami meneruskan pada dzikir, apa tanyanya sholat? Mau tanya tentang sholat? Apa? Azan. Apa azan? Bagaimana cara kita untuk khusyuk? Ada yang lain? Ada yang lain? Barusan bahasa tanya bagaimana cara kita untuk khusyuk. Sederhananya, kalau kita itu pengen khusyuk, konsentrasi, kosongkan pikiran kita, fokuskan pada apa yang di depan kita. Cara itu untuk melaksanakan khusyuk seperti itu, konsentrasi, kosongkan pikiran kita, pusatkan apa yang ada di depan kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Disunahkan, bukan disunahkan, dianjurkan. Kalau kita itu ingin ingat, artinya ingin konsentrasi mulai dari awal sampai akhir, maka kita memejamkan mata. Beda memang. Waktu kita melek dan waktu kita menjamkan mata memang beda. Coba sudah buktikan. Itu adalah penelitian seorang ulama. Jadi cara kita untuk
untuk lewat musuh, ya itu urusan konsentrasi. Kosongkan pikiran kita, fokuskan dengan apa yang ada di depan kita. Lalu yang ada di depan kita pas waktu kita apa? Sholat kan? Anggaplah. Nah, kalau hadisnya ada yang berbeda seperti ini. Kita sholat, kalau kita ingin khusyuk, seakan-akan di depan kita ada Tuhan. Kalau kita tidak mampu seperti itu, anggaplah kita dilihat oleh Tuhan. Maka dengan demikian tidak boleh tidak kita itu dituntut untuk konsentrasi. Nah, kalau sudah kita dituntut dengan konsentrasi, berarti kita sudah masuk ke ranah khusyuk. Yang lain apa? Bukan yang lain. Yang lain. Kita berlanjut pada zikir karena kan di sini babnya adalah adab sholat dan berzikir. Fiknya positif, sudah tidak ada pertanyaan lagi, cuma bahasa baru saya tanya. Oke. Zikir itu pengertiannya kepada Sang Pencipta. Artinya kalau kita itu berzikir, berarti kita itu secara tidak langsung berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Zikir itu diambil dari apa namanya? Dari kata dzikr yang mempunyai arti mengingat atau menyebut. Zikir diambil dari kata dzikr yang mempunyai arti ini dihapus ya. Oke, dihapus. Dua ya. Diambil dari kata dzikr yang mempunyai arti mengingat atau itu pengertian nih zikir. Berarti zikir itu adalah sebuah sarana komunikasi seorang hamba pada Tuhannya. Zikir itu kalau menurut agama Islam itu berarti mengingat Allah. Artinya kalau kita sedang berzikir secara tidak langsung kita itu mengingat Allah, mengingat Tuhan. Zikir banyak macamnya. Kenapa demikian? Kenapa kita itu harus berzikir? Kok ada yang lain aja? Ini ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir maka kita akan mendapatkan ketenangan. Karena apa namanya? Dari Al-Quran itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Dianjurkan kita sebagai orang muslim itu berzikir sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ya, karena di sini pengertian zikir di sini tidak terbatas pengucapan lisan yang mengandung kalimat-kalimat thayyibah semata. Karena di sini kalimat zikir di sini itu tidak cuma semata-mata pengucapan lisan yang keluar dari kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Alhamdulillah, subhanallah, terus astagfirullah. Itu berarti kan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus. Maka dari itu yang dimaksud dengan zikir sini adalah segala gerak baik fisik maupun jiwa yang menggerakkan hati untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang disebut dengan zikir di sini yaitu adalah bukan cuma sekedar getaran lisan, melainkan pergerakan yang ada di tubuh kita itu seakan-akan untuk menambah atau semakin mendekat yang kita pada Tuhan kita. Itu namanya zikir. Terus bagaimana adab kita berzikir? Adab kita berzikir itu bagaimana? Kurang afdal apabila orang yang melaksanakan sholat usai salam ia langsung berdiri pulang tanpa berzikir. Memang iya. Kalau anak sekarang beda dengan masa muda saya. Kalau sekarang pasti kalau sholat di dekatnya pasti ada mikir, ada HP pasti. Padahal kalau dulu saya ingat waktu diajari pas masih kecil diajari sama almarhum abah sholat. Pas salam langsung berdiri.
mancing lah, jangan langsung tukar tak tukar orang benih ngaji itu udah guna artinya apa? Kalau kita sholat habis sholat langsung berdiri tanpa itu kurang afdol. Kita bersolat tanpa zikir berarti kita kurang afdol. Sehingga setiap setelah melaksanakan sholat seseorang itu dianjurkan berpikir walaupun sebentar. Setiap melaksanakan sholat maka dianjurkan kita untuk berpikir. Karena kenapa? Ya, salah satu yang menunjukkan berkurang fi nafsika tadurru khifatan budul jahri min qawli bil khudwi wal aswam wa la takun min al-ghafilin. Takut. Seperti ini aja. Apa iya di waktu kita melaksanakan sholat tidak ada kekurangan atau tidak ada kesalahan? Apa ya? Apakah positif? Allahu Akbar, Assalamualaikum, mulai awal sampai akhir, supaya menutupi kekurangan kesalahan yang ada di sholat ini. Terus, ada berpikir itu seperti apa? Berpikir biasakan kita itu ikhlas. Ikhlas dulu, ya. Memurnikan hati, bersilah seperti itu. Ikhlas dalam berpikir mengharap ridho Allah. Artinya kita memang betul-betul mengharap ridhonya Allah dengan membersihkan amal dari kecampuran sesuai menghadirkan makna zikir dalam hati. Contoh, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kalau dengan terjemah bebasnya, Astaghfirullahaladzim berarti kan ampunilah kami ya Allah. Kan seperti itu. Berarti kita itu betul-betul minta pengampunan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Astaghfirullahaladzim. Lah kalau pikir itu toleh itu namanya bukan pikir. Mohon maaf. Bukannya kami tidak setuju dengan sekarang booming masalah sholawatan. Booming masalah sholawatan. Saya tidak mengkritisi sholawatnya, tapi saya mengkritisi yang hadir. Yang dibaca bukan sholawat. Kadang sholawat dibaca tapi kan sholawat itu pujiannya pada siapa? Nabi Muhammad. Barusan telah diterangkan. Lawan kita nanti bersama pengasuh pas memakai adab atau apalagi kita menghadap pada kandidat Nabi Muhammad lebih pada Tuhan kita. Apa iya? Kita melakukan contoh zikir sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Berarti kan dengan Nabi Muhammad. Contoh Muhammad. Pantaskah kita seperti itu? Hati-hati ya. Monggo kalau jenengan mau pergi ke selawatan monggo. Tapi pakailah adab karena jenengan itu adalah seorang santri. Siswi yang ada di pesantren saya minta tolong. Kadang sekarang banyak dikemas dengan sedemikian rupa hanya ya ketimbang mesek, ya itu timbangan rusak. Saya mempunyai jemaah sholawat banyak ada. Saya ada di dalamnya Ersul ada, itu tidak. Bedakan. Ersul itu kan sampai kalau pas lagi sholawat dia sholawat, pakai gamis dan semacamnya dia nunduk seperti itu. Kalau pas lagi kondangan kayak walimah atau apa, biasa pakai celana, jas, nyanyi seperti itu. Tolong pilar. Kalau pas lagi kita zikir, kalau pas lagi kita nyanyi atau bagaimana, tolong. Kalau kita nggak mau ke sholawat, monggo. Cuman ada biayanya Pak. Itu namanya adab zikir kita atau adab zikir sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Terus merendahkan suara. Kita santai zikir juga. Nanti kayak orang-orang Tuhan itu Sami'un Basir. Salah satu kan tidak terangkan juga. Salah satu sifatnya Tuhan adalah As-Sami' yang Maha mendengar. Walaupun kita cuma berzikir, Tuhan itu mendengar. Tidak usah pakai mikrofonnya, tidak usah porak-porakan. Allah tidak usah. Merendahkan suara itu adalah salah satu adabnya berzikir. Terus hikmah berzikir itu apa? Kenapa kita itu dianjurkan harus berzikir? Kenapa kita itu dianjurkan harus berzikir? Karena
Satu, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Ya, banyak zikir. Kalau kita sudah berzikir, seperti ini aja. Kalau kita sering menyebut nama seseorang, menandakan berarti kita itu cinta. Kalau kita sudah ada respon cinta, feedback lah istilahnya, maka kita apa yang kita butuhkan, insya Allah akan terpenuhi semua. Perbanyaklah kita zikir pada Tuhan, karena dengan kita tuh banyak berzikir kepada Tuhan, insya Allah segala sesuatu kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Banyak manfaatnya, hati menjadi tenang. Terus banyak itu kan bisa dibaca, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Ya itu manfaat zikir dan semacamnya. Dengan rangkumannya, kalau kita menyimpulkan dari awal sampai akhir, sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Itu kesimpulannya. Yang kedua, kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat agar tujuan sholat yaitu mencegah diri perbuatan yang keji dan mungkar bisa tercapai. Mencegah hal seperti itu. Terus zikir. Kesimpulan dari zikir itu apa? Zikir adalah memperbanyak mengingat Allah dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita. Bagaimana cara kita berzikir yang baik, yang benar dan semacamnya. Yang terakhir, kita perlu memperlihatkan adab-adab dalam berzikir agar tujuan zikir yaitu menenteramkan hati bisa tercapai. Lalu kalau kita zikir itu urangkan, sedangkan tujuan aslinya, tujuan inti zikir itu akan menenangkan hati. Lalu kalau kita urangkan, kapan kita tenangnya? Tidak mungkin. Tapi kalau kita zikirnya adem enak, itu insya Allah kita akan nyampe dalam istilah ketenangan hati. Mungkin itu tentang terkait masalah materi hari ini, yaitu terkait masalah adab sholat dan zikir. Barangkali ada pertanyaan lagi dari teman-teman terkait sholat atau zikir. Pak Alvia, Pak, terkait zikir apa? Yang lain? Dia ngomong, paham ya? Saya enggak yang kerja, saya pun enggak yang berpon-pon. Nanti aku aja mau apa berpon-pon ya Allah. Ada? Mila. Wah, ada. Kalau sudah paham, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, sehingga pada akhir nanti kita dijadikan orang yang husnul khotimah. Sebelum mengakhiri pelajaran, maka kita bareng-bareng membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat dan barokah. Hadanallahu wa ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.